Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer. Pada video kali ini, kita akan membahas topik penting dalam pengelolaan jaringan, yaitu subnetting. Nah, apa itu subnetting? Jadi subnetting ini adalah teknik yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, yang disebutnya subnet. Nah, dengan subnetting, kita dapat mengelola alamat IP dengan lebih efisien dan meningkatkan keamanan serta kinerja jaringan. Mengapa subnetting penting? Nah, subnetting penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama, efisiensi penggunaan alamat IP. Subnetting memungkinkan pengguna alamat IP yang lebih efisien, mengurangi pemborosan alamat. Yang kedua, keamanan jaringan. Dengan membagi jaringan menjadi subnet-subnet yang lebih kecil, kita dapat meningkatkan keamanan dengan membatasi akses antar subnet. Yang ketiga, kinerja jaringan. Subnetting dapat mengurangi lalu lintas jaringan dalam satu subnet, sehingga meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Dasar-dasar subnetting. Untuk memahami subnetting, kita perlu memahami dua konsep dasar, alamat IP dan subnet mask. Alamat IP mengidentifikasi perangkat dalam jaringan, sedangkan subnet mask menentukan bagian dari alamat IP yang menunjukkan network ID dan host ID. Nah, ini contoh alamat IP, yaitu 192.168.1.0. Contoh subnet masknya adalah 255.255.255.0. Subnet mask ini menunjukkan bahwa 3 oktet pertama adalah network ID dan oktet terakhir adalah host ID. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan subnetting. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara melakukan perhitungan subnetting. Misalnya, kita memiliki jaringan dengan alamat IP 192.168.1.0/24 dan kita ingin membaginya menjadi 4 subnet. Yang pertama, tentukan jumlah subnet. Kita memerlukan 4 subnet, yang berarti kita butuh 2 bit tambahan untuk subnetting karena 2 × 2 sama dengan 4. Nah, yang kedua, hitung subnet mask baru. Subnet mask asli ini adalah 255.255.255.0. Dengan menambahkan 2 bit untuk subnetting, subnet mask baru menjadi 255.255.255.192 atau /26. Nah, yang ketiga, hitung rentang alamat IP untuk setiap subnet. Nah, subnet pertama yaitu 192.168.1.0 sampai 192.168.1.63. Nah, subnet kedua 192.168.1.64 sampai 192.168.1.127. Subnet ketiga 192.168.1.128 sampai 192.168.1.191. Nah, subnet keempat yaitu 192.168.1.192 sampai 192.168.1.255. Nah, itu adalah host yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teknik ini, kita dapat membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil dan lebih terkelola. Nah, contoh praktis subnetting. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat contoh praktis subnetting dalam sebuah perusahaan. Perusahaan ini memiliki alamat jaringan 10.0.10.0/24 dan ingin membaginya menjadi beberapa departemen, yaitu IT, HR, dan sales. Nah, dengan subnetting, kita dapat memberikan setiap departemen subnet sendiri, seperti 10.0.0.0/6, untuk IT 10.0.0.64/26 untuk HR, dan 10.0.0.18/26 untuk sales. Nah, setiap departemen sekarang memiliki subnet mereka sendiri dengan rentang alamat IP yang berbeda. Nah, selanjutnya ini keuntungan dan tantangan subnetting.
Subnetting memberikan banyak keuntungan, tetapi juga memiliki tantangan. Keuntungan utama termasuk peningkatan keamanan, efisiensi penggunaan alamat IP, dan peningkatan kinerja jaringan. Tantangan subnetting termasuk kompleksitas perencanaan dan pengelolaan jaringan, serta kebutuhan untuk memahami konsep-konsep dasar jaringan dengan baik. Namun, dengan latihan dan pengalaman, subnetting dapat menjadi alat yang berguna dalam pengelolaan jaringan. Nah, ini alat dan teknik subnetting. Ada banyak alat yang dapat membantu dalam proses subnetting, seperti kalkulator, subnet online, dan perangkat lunak pengelolaan jaringan. Alat-alat ini dapat membantu menghitung subnet mask, rentang alamat IP, dan memvisualisasikan struktur jaringan. Selain itu, teknik-teknik seperti VLSM dan CEDR dapat membantu pengelolaan jaringan yang lebih kompleks dan efisien. Nah, sebagai kesimpulan, subnetting ini adalah teknik penting dalam pengelolaan jaringan yang memungkinkan kita untuk membagi jaringan besar menjadi subnet-subnet yang lebih kecil. Ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, keamanan jaringan, dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Dengan memahami dasar-dasar subnetting dan menggunakan alat serta teknik yang tepat, kita dapat mengelola jaringan dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang subnetting ini dapat membantu Anda memahami konsep penting dalam pengelolaan jaringan komputer. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya dan meninggalkan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di pertemuan video berikutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya dalam jaringan komputer. Selamat belajar dan sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.